Kemudian yang ketiga, sopan santun dan saling menghargai. Sepakat? Oke, boleh belajar ya. Nah, sekarang kita simak video ini ya. Video ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Materi itu penting untuk kita pelajari dalam belajar di perhatian dalam kehidupan nyata. Masalah dunia, masalah perkembangan dan juga virus. Banyak yang memberitakan bahwa COVID-19 tumbuh secara eksponensial seperti berita-berita berikut ini. Nah, dari video itu apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Siapa yang bisa? Nah, ternyata pertumbuhan bakteri itu bisa dimodelkan dalam bentuk fungsi eksponensial. ya, tuh. Yang lain ada? Nggak ada? Oke. Ya, betul seperti yang dikatakan Widya. Kamu dapat memahami fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari seperti di bidang biologi. Yang tadi di bidang apa? Biologi. Ya. Nah, terus ada di bidang ekonomi, yaitu perhitungan bunga, di bidang sosial, di fisika juga untuk peluruhan zat radioaktif. Bagaimana bentuk eksponensial? Eksponensial itu apa? Yang berpangkat-pangkat. Ya, bilangan berpangkat ya. Gimana bentuknya? Kayak 2 pangkat 3. Apa yang dimaksud domain dan range? Ada yang tahu? Domain apa? Range, daerah. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Pasangan titik koordinat yang terletak pada bidang di atas. Kalau titik A itu berapa? 1,1. Titik B siapa yang bisa satu orang? Afi yang duluan. Berapa Fi? 2,3 Bu. Oke, berarti sumbu X-nya duluan baru sumbu Y. Ini bisa yang lain? Bisa. Nah, sekarang apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Yang pertama, mengetahui dan menentukan nilai fungsi eksponensial. Kemudian yang kedua, membuat atau menggambar grafik. Yang ketiga, menentukan domain dan range. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan fungsi Eksponensial. Oke, sekarang Ibu udah membagi kelompoknya. Nah, nanti duduk berdasarkan kelompoknya ya. Oke, sekarang boleh duduk berdasarkan kelompok. Ya? Udah berdasarkan kelompok yang tadi Ibu bagi? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau bagikan lembar kerja, namanya LKPD. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, sekarang lihat di halaman depan LKPD-nya ada apa? Ada nama kelompok sama peraturan ya kan? Nah, sekarang dibaca dulu peraturannya apa, diisi nama kelompoknya, diisi namanya. Ya. Dah, kemudian buka halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya itu ada sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah seorang penderita kanker di RSUD Arifin Ahmad. Ada pernah ke RSUD Arifin Ahmad? RSUD Arifin Ahmad ini, Ibu kasih info sedikit ya. Ternyata dia itu udah berdiri sejak zaman Belanda pada tahun 1950. Nah, RSUD Arifin Ahmad ini menerima semua jenis penyakit ya kan? Nah, tidak terkecuali itu penyakit kanker. Jadi, seorang penderita kanker di RSUD Arifin Ahmad merasakan sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, dokter memberikan obat penahan rasa sakit. Dokter menyuntikkan dosis 80 mikrogram obat penahan rasa sakit kepada penderita kanker tersebut. Nah, setiap 45 menit, obat itu akan meluruh setiap 45 menit. Nah, yang ditanya berapakah dosis obat yang masih tertinggal dalam tubuh pasien setelah 6 jam. Kemudian buatlah grafiknya. Oke, sekarang silakan kerjakan di kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Jadi ini X-nya, ya ini kan X koma ini berarti X-nya 2, Y-nya 2, baru masukkan ke sini. Ini 3,10. Oke, paham? X koma Y ya, ya. Oke. Lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke. Gimana? Bu, Ini setengahnya ya, Bu? karena kan dia melurus setengahnya kan. Berarti di situ berapa? Berarti ini 10. Nah, coba Mbak. Oh, itu Bu. Berarti Sampingnya? di sini 5 ya, Bu?
Bu? Mm-mm. Ini koma nggak apa-apa Bu? Apanya? Iya Oh, dong, 15 setengah dari 5 berapa? Ya nggak apa-apa hasilnya koma Bu. Mm. 2,5 ya Bu. Baru ini 1,25 ya Bu. Lanjut, ini berarti fx-nya apa? Oh, berarti Bu, Coba. ini yang di atasnya berubah. Berarti itu Berarti adalah jadi x-nya. 1/2 pangkat X ya Bu. Mm. Dikali 80. Oke, mantap. Udah selesai kerjakan LKPD-nya? Bisa semua? Bisa Bu. Oke, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Nah, kelompok mana yang mau duluan? Kamu Bu. Oke, kelompok ini ya. Ini hasil presentasinya udah dikirim ke ibu ya. Nah, sekarang si Fiza akan mempresentasikan. Sekarang disimak ya. Kalau ada yang beda, angkat tangannya. Oke, silakan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan. Dari masalah yang disajikan, buatlah terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui dan ditanya untuk memudahkan dalam bekerja. Yang pertama, kami menuliskan dokter menyuntikan dosis sebanyak 80 mikrogram. Yang kedua, peluruhan terjadi setengahnya setiap 45 menit. Oke, yang diketahuinya sama? Sama. Yang ditanya bisa? Yang ditanya dosis obat yang masih tertinggal setelah 6 jam dan Oke. grafik peluruhan dosis obat. Oke. Nah, sekarang lanjut. Dan dari tabel tersebut maka didapatlah nilai dari X periode setiap 45 menit, di mana periodenya itu dari 0 jam, 1 hingga 6 jam, dan X-nya itu merupakan dosis obat atau dalam mikrogram. Dari dosis obatnya itu dimulai dari yang jamnya 0 itu 80. Awalnya 80 ya kan? Terus Selanjutnya dari 1 jam itu menjadi 40 karena setelah dari 80 itu 40 sampai seterusnya hingga 6 jam mendapatlah hasil yang 6 jamnya itu 1,25 mikrogram. Oke, dan beda?
ini nggak buat